Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, fasal kemarin kita telah membahas tentang yuhramu bil hadas as-salatu wa nahwa. Fasal yang menjelaskan tentang keharaman ketika kita berhadas, diharamkan melaksanakan sholat, melaksanakan kegiatan ubudiyah. Pada fasal kali ini kita akan membahas tentang yustahabbu al-wudu minal fasli wal hijamah. Jadi fasal disunahkannya berwudu minal fasli wal hijamah ketika kita melakukan pengobatan bekam minal fasli wal hijamah. Tapi seperti biasa kita hadiahkan Fatihah kepada musannaf kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yustahabbu al-wudu minal fasli wal hijamah. Fasl ini menjelaskan tentang disunnahkannya berwudu ketika kita berbekam, ketika kita mengeluarkan darah melalui pembekaman. Pembekaman ini adalah pengobatan yang sudah ada sejak zaman Nabi, yang mana Nabi pun menganjurkan pembekaman ini. Jadi kalau belum tahu seputar hijamah, seputar bekam ini adalah memang pengobatan yang ada di masa Nabi Muhammad dan memang telah dianjurkan, maka Nabi pun pernah bekam. Jadi salah satu hikmah dari pembekaman ini antara lain bisa menstimulasikan sirkulasi sel darah. Pembekaman ini adalah suatu metode di mana mengeluarkan darah. Darah ini adalah sifat darah yang kotor. Nah, ketika kita mengeluarkan darah-darah yang kotor, nah, peredaran darah yang ada di tubuh kita ini semakin lancar kembali. Metabolisme tubuh kita semakin baik kembali. Kebugaran tubuh kita semakin membaik kembali. Semakin sehat ketika kita melakukan pembekaman ini. Seperti itu salah satu hikmah manfaat pembekaman. Yustahabbu al-wudu minal fasli wal hijamah. Kenapa kita dianjurkan untuk wudu setelah pembekaman ini? Karena sifatnya darah yang keluar dari tubuh kita ini sifatnya adalah najis ya. Maka ketika darah yang keluar ini dihukumi najis. Otomatis kan biasanya orang yang bekam ini darahnya banyak sekali yang keluar dari tubuhnya. Dan ini darah yang tidak bisa disebut darah yang makfu lagi. Memang darah ini dikategorikan sebagai darah yang najis ya. Makanya ketika kita sudah melakukan pembekaman ini disunahkan untuk berwudu, untuk membersihkan diri kita kembali. Waru'af, dan ketika mengeluarkan darah dari hidung. Ya, mungkin jadi ada dua spekulasi dari sini. Yang pertama ini adalah keluar darah yang disengaja. Jadi pembekaman ini keluar darah disengaja atau mungkin tidak sengaja seperti ru'af. Ru'af ini seperti orang yang mimisan. Nah, orang yang mimisan ini kadang tidak disengaja. Memang dia ini mengalami penyakit ya. Kemudian mimisan ya. Nah, ini mimisan ini juga kategori air yang keluar, darah yang keluar ini sifatnya adalah najis. Nah, otomatis sesuatu yang keluar dari tubuh kita, baik itu disengaja atau tidak, ya ini tetap dianjurkan untuk berwudu. Seperti ini contohnya, seperti pembekaman atau mungkin doa atau mungkin mimisan. Nu'as, dan juga untuk orang yang nu'as ini kategori orang yang mengalami ngantuk. Kadang kita saat sahur ini dalam keadaan nu'as, dalam keadaan yang habis bangun tidur
Nah, mata kita tidak bisa seperti biasa, melihat seperti biasa, masih ngantuk ya. Kadang-kadang kalau orang ngantuk itu nggak bisa membedakan. Nah, disunahkan untuk berwudu karena wudu ini juga bisa menghilangkan sifat-sifat kasal, sifat-sifat kemalasan dari tubuh kita. Jadi ketika kita berwudu, otomatis hilanglah sifat kasal tersebut, hilanglah sifat kemalasan tersebut. Wan naum, dan juga ini salah satu yang dicontohkan oleh Nabi, yakni ketika beliau tidur, ini Nabi juga berwudu. Kenapa? Karena ketika kita hendak tidur, ya mungkin saja kita ketika hendak tidur ini dicabut rohnya oleh Allah. Ini kan naudzubillah min dzalik, ketika dicabut rohnya kan tidak ada bedanya antara tidur dengan mati, ini tidak ada bedanya. Gak sadar, ketika kita tidur kan nggak sadar. Nah, mungkin ketika kita tidur, naudzubillah, ini dicabut rohnya oleh Allah dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan tidak melakukan suatu toharoh. Nah, makanya ketika kita hendak tidur disunahkan untuk berwudu, disunahkan untuk toharoh, bersuci. Wan naumi qa'idan mungkinan wal qai'um wal qahqahatu. Kalau di kitab yang lain ini ketika hendak tidur ini ada, tapi dalam kitab yang satunya ini wan naumi qa'idan mungkinan ma'atahu. Kemudian juga dianjurkan wudu ini ketika tidur dalam keadaan untuk duduk yang menempati mungkinan, yang menempati tempat duduk ma'atahu. Nah, ini disunahkan juga berwudu. Disunahkan berwudu. Kenapa? Ditakutkan ketika kita duduk, ketika kita tidur, ini tidak menempati tempatnya duduk, atau mungkin ketika kita duduk, benar-benar duduk dalam keadaan duduk, ditakutkan ada kentut yang keluar. Nah, ini lebih menghati-hatinya dengan berwudu. Walaupun tidur kita, ketika kita tidur ini tidak membatalkan wudu kan otomatis, tapi kita dianjurkan untuk berwudu. Wal qai'u wal qahqahatu fi sholati wa aklu ma masatul nar. Dan juga disunahkan yang selanjutnya wal qai'. Qai' ini adalah mutah ya. Seorang yang mutah, habis mutah, makanan yang telah dimakan ini keluar. Nah, ini disunahkan ketika ada orang yang habis muntah-muntah, disunahkan untuk berwudu. Wal qahqahah fi shalah, dan juga disunahkan untuk orang yang qahqahah, untuk orang yang mengalami tidak khusyuk di dalam sholahnya. Qahqahah ini orang yang ketawa terbahak-bahak sampai mengeluarkan kata-kata koh. Biasanya ada kan sampai orang tertawa, saking tertawanya ini nggak bisa diatur, bahkan sampai mengucapkan kata koh. Mengucapkan kata koh ini sudah sudah membatalkan sholat, dan otomatis khusyuknya ini berkurang. Lah, yang mana ketika sholat kan diperintahkan ya, disunahkan khusyuk, atau mungkin ketika dalam keadaan sholat ini kita diganggu oleh syaitan ya. Jadi cara menganalisirnya ini dengan berwudu. Wa lima masadunar, dan memakan sesuatu, ketika kita memakan sesuatu yang di mana sesuatu tersebut dipanaskan dengan api, atau mungkin ada ayam bakar. Ayam bakar ini kan dipanaskan sebab api, atau mungkin walahmil jazur, memakan daging unta, ini juga disunahkan berwudu. Wasyaki fil hadas, dan juga orang yang ragu-ragu dalam hadasnya. Kemarin kita sudah membahas
tentang seseorang yang berhadas, ragu dalam hadasnya atau tohirnya. Jadi kemarin kan ada seorang yang ragu apakah dia hadas atau tidak. Ini kan dikembalikan ke hukum asalnya. Wal baqa'u makana ala makana, kan seperti itu. Dikembalikan ke hukum asalnya. Dan otomatis ketika orang dalam keadaan ragu-ragu, walaupun keyakinannya yang pertama itu dia sudah berwudu, tetapi setelah itu dia ragu-ragu. Nah, ini tetap ketika dikembalikan ke hukum asalnya berarti dia suci kan, dia sudah tahar. Tapi disunahkan kembali untuk menghati-hati. Ini disunahkan untuk tetap berwudu, disunahkan untuk berwudu. Wa yusannu minal ghibati wan namimah wal kadhibi wasyatmi. Kemudian disunahkan juga, kemarin kalau kita sudah membahas tentang fasal wudu, itu kan saya coba jabarkan hikmah-hikmahnya wudu. Hikmah-hikmah wudu itu kan dapat ikfirul khotoya. Jadi dosa-dosa kecil itu bisa rontok sebab basuhan air wudu itu kan ada. Dan otomatis ketika kita ghibah, namimah, omong-omongan kata yang kotor, syatman, al-kalamul qabih, berbicara dengan ucapan-ucapan yang tercela gitu ya, itu disunahkan untuk berwudu. Agar apa? Agar ikafirul khotoya. Jadi dosa-dosa yang ada dalam diri kita ini rontok bersama dengan air wudu. Atau mungkin ghibah. Ghibah ini kan ghibah ini kan secara Jawanya ngerasani orang lain. Jadi ghibah itu seperti itu. Ghibah, namimah. Ghibah itu menggunjing, atau mungkin namimah, mengadu domba, menggunjing orang lain, ngerasani orang lain. Itu disunahkan semuanya. Wa yusannu minal ghibati wan namimah wal kadhibi wal syatmi wal kalamil qabih. Semuanya itu disunahkan untuk berwudu. Wal ghadabi, dan juga ghadab, ketika kita berada pada fase ghadab di mana emosi kita tidak terkendali. Takutkan kan kita iwas-wisu syaitan, kita sudah diganggu oleh setan. Nah, karena sifatnya setan ini adalah api, maka cara menstimulasikannya dengan basuhan air wudu supaya api itu yang ada di dalam diri kita ketika kita marah ini mereda. Wali iradatin naumi. Nah, ini tadi wali iradatin naumi. Ketika kita hendak tidur, kita disunahkan ketika hendak kita tidur disunahkan untuk berwakil adil Quran. Dan ketika kita ingin membaca Al-Quran, nah ini membaca ya, bukan hamlun. Kalau di fase sebelumnya kita telah membahas tentang hamlul mushaf, di mana kalau hamlul mushaf dalam keadaan hadas ini diharapkan. Jadi membawa Quran ketika kita tidak mempunyai tohar, kita tidak mempunyai wudu, kita kok memegang, ini diharapkan. Nah, tapi ini berbeda. Ini qiraah. Qiraah itu membaca. Kalau membaca saja, ini tidak apa, walaupun dia dalam keadaan hadas. Namun, kalau lebih intensnya, ini lebih baik kita dalam keadaan yang suci. Kenapa ya? Karena yang dibaca ini adalah kalamullah, sumber rujukan yang pertama bagi umat Islam. Wal hadisi, dan juga ketika kita hendak membaca hadis. Nah, hadis ini juga rujukan Islam yang kedua. Bahkan diceritakan Imam Malik yang mengajarkan Muwatta ya. Kita Muwatta itu kan juga pernah digigit oleh kalajengking. Jadi kalajengking hewan. Nah, pada saat digigit ini tubuhnya tidak gerak sama sekali. Nah, ini wirainya beliau ini sangat seperti itu. Jadi bayangkan. Jadi sangat menghargai terhadap hadis yang dibaca. Apa itu kan berisi kitab tentang hadis ya. Hadis dari Imam Malik, kitabnya Imam Malik yang berisi hadisnya tentang Rasulullah. Nah, ini jelas tidak pernah beliau ini, Imam Malik ini, membaca hadis dalam keadaan hadas, tidak pernah.
atau mungkin lebih menghormatinya ketika beliau Imam Malik membaca kitab hadis ini ya tidak bergerak sama sekali karena menghormati hadisnya Nabi, ucapannya Nabi Muhammad SAW. Wal hadisi wal dzikri wal julusi wal masjid, dan juga disunahkan yang selanjutnya, disunahkan berwudu yang selanjutnya ketika kita zikir menyebut asmaullah, asmaul mu'adzam, kan asma-asma yang diagungkan. Otomatis ketika kita menyebutnya ini otomatis harus atau lebih baiknya berwudu. Wal julusu fil masjid, dan ketika kita mungkin ingin iktikaf di masjid ya, wal julusu fil masjid, ketika kita hendak iktikaf di masjid ini lebih baiknya juga dalam keadaan yang suci. Atau julus saja, diartikan julus ini bisa diartikan duduk saja, duduk di masjid atau berdiam diri di masjid ini disunahkan dalam keadaan yang suci, karena tempat di mana masjid itu adalah Baitullah. Untuk lebih menghargai tempat ibadah, kita dianjurkan untuk berwudu dalam keadaan yang suci. Karena banyak rata-rata sekarang itu masjid yang tidak digunakan semestinya. Mungkin masjid yang digunakan untuk para wisatawan, bahkan ada kan seperti itu. Digunakan untuk swap foto, digunakan untuk selfie dan lain sebagainya. Ini kan tidak digunakan semestinya. Aslinya masjid itu dibangun sebab ibadah, karena ornamen yang ada di dalamnya sangat-sangat indah sekali, malah buat swap foto atau foto bersama. Malah melupakan kesunahannya. Kesunahannya kan berwudu ketika kita hendak masuk masjid itu berwudu, sholat tahiyatul masjid, tapi diganti dengan swap wudu. Nah, itu tidak baik. Wal mururu fihi, bahkan juga disunahkan ketika kita hanya murur. Murur itu melintasi, melewati masjid, ini disunahkan juga dalam keadaan yang suci, dalam keadaan mempunyai thaharah. Wa dirasatil ilmi, ketika kita hendak belajar ilmu seperti ini, cari ilmu seperti ini, belajar ilmu seperti ini, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang mana kegiatan itu melibatkan ilmu ya, memang ini disunahkan juga kita dalam keadaan yang suci. Wa ziyaratul kubur, dan ketika kita hendak ziarah kubur, ini disunahkan dalam keadaan yang suci. Wa min hamdil mayyiti wa masih, dan juga dari orang yang disunahkan untuk orang yang hamil mayit, membawa mayit, wa masih, dan memegang mayit. Setelah kita memegang mayit itu juga disunahkan untuk berwudu. Jadi di kesimpulannya tadi kita telah membahas tentang yustahabul wudu bil fasi wa hijama, kesunahan berwudu. Jadi sesuatu perkara yang sunnah dilakukan, perkara-perkara yang sunnah dilakukan ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan ini, baik itu lingkupnya adalah ubudiyah ataupun lingkupnya adalah kesunahan atau lingkupnya kegiatan yang mubah, seperti tadi kesunahan seperti qiraatul Quran, yaitu kita disunahkan untuk berwudu, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah mubah seperti makan, ini seperti habis makan ini kita juga dianjurkan untuk berwudu. Banyak tadi contoh-contohnya yang menyebabkan kita disuruh untuk berwudu, kesunahan wudu. Fase yang selanjutnya, karena waktunya masih banyak, kita akan bahas tentang yustahabbu liqadha'il hajah. Ini kesunahan bagi seorang yang qadhil hajah, ingin masuk WC, ingin ke WC. Yustahabbu liqadha'il hajat baulan aw gha'itan ayyal bisana alaihi. Ini memang berdasarkan hadis Nabi, ketika kita hendak masuk dalam qadhil hajat, masuk WC ya, baik masuk WC tadi itu untuk kencing atau mungkin qadhil hajatnya ini qadhil hajat akbar atau mungkin berak ya, ini kita disunahkan ayyal basah na'lain, disunahkan untuk memakai sandal, disunahkan untuk memakai terompah alas kaki. Nah ini baik di rumah, biasanya kan di rumah itu kamar mandinya bersih, kamar mandinya
tidak seperti kamar mandi yang sifatnya umum. Ini kan ada kamar mandi yang umum yang dimana kebersihannya itu tidak seperti di rumah kita, WC yang di rumah kita, kamar mandi yang di rumah kita itu tetap disunahkan. Kita tetap disunahkan untuk memakai alas kaki ketika kita hendak masuk kamar mandi. Kenapa? Ya karena sifatnya kamar mandi itu jelek ya. Bahkan ada kotoran-kotoran najis yang mungkin belum terbasuh mungkin ya. Lebih menghindari, menghati-hati ini dengan memakai alas kaki. Wayasturo ra'sahu dan kesunahan yang selanjutnya yakni menutupi kepala. Jadi menutupi kepala, entah itu ditutupi dengan kain atau dengan kopiah mungkin ya, itu nggak apa-apa, disunahkan. Oke, kepalanya ditutupi. Wa ya'khudha ahjarul istinja'i. Wa ya'khudha dan mengambil ahjarul istinja', batu-batu untuk dibuat istinja. Nah, ini ketika kita tidak ada air ya, mungkin disuruh untuk menyiapkan ahjarul istinja, batu-batu yang nantinya batu ini digunakan untuk istinja, digunakan untuk membersihkan kotoran kita, digunakan untuk membersihkan kotoran kita. Nah ini sebelum kita qadil hajah, kita siapkan terlebih dahulu. Wa yuqaddimu yasarahu inda dukhul. Kemudian kesunahan yang selanjutnya, yuqaddimu yasaru inda dukhul. Ketika kita hendak masuk ke dalam khala, masuk ke dalam WC, ini disunahkan kaki yang sebelah kiri. Kenapa? Karena penisbatan sesuatu yang jelek itu harus dengan menggunakan kaki yang sebelah kiri. Wa yumnahu indal khuruj, dan memakai kaki kanan ketika kita keluar. Nah, ini berbeda dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang sifatnya adalah baik. Seperti kita masuk masjid, ini kan masuk masjid ini kan baik. Nah, kita sunnah menggunakan kaki yang sebelah kanan, kaki yang sebelah kanan. Wa qad yaf'alu fi sakhra, dan juga dianjurkan walaupun tempat khala, tempat jamban ataupun tempat istinja ataupun tempat kamar mandinya ini di khala, di sakhra. Sakhra ini tanah lapang. Nah, ketika kita berada di tanah lapang, kita juga dianjurkan memakai kaki yang sebelah kiri. Mungkin berbeda di rumah kita yang sifatnya tertutup sangat rapat. Kalau di mungkin sakhra ini tanah lapang yang sifatnya mungkin di sungai atau mungkin ya ada penutupnya, cuman penutupnya ini tidak tidak simetris ya, tidak mengkotak ya, tidak seluruhnya tertutupi ya. Seperti itulah contohnya. Seperti di sungai-sungai itu kan ada biasanya tempat untuk buang hajat. Nah, tempat untuk buang hajat ini tetap ketika kita hendak masuk dalam situ, kita disunahkan memakai kaki yang sebelah kiri tetap. Ketika keluar, kita juga memakai kaki yang sebelah kanan sama. Wala yahmila dzikrallahi ta'ala, dan juga kita tidak diperkenankan untuk memakai dzikrullah ta'ala, maktub ya, sesuatu yang tertulis asma Allah, asma mu'adzam seperti Allah, Muhammad, atau mungkin Mustar, atau mungkin nama-namanya ini Mustar, masih berhubungan dengan nama-nama yang lain seperti Al-Aziz, Al-Karim. Ini kan kata-kata yang Mustar. Misalkan tahatum kita ataupun cincin kita ini terbuat dari logam yang bertuliskan lafaz Allah, asmaul mu'adzam atau Muhammad
atau lain sebagainya. Nah ini hendaknya dilepas ketika kita hendak dukhulul khala, ketika kita hendak masuk ke dalam kamar mandi. Ini disunahkan untuk melepas. Jadi makruh ketika kita membawa ke dalam, ini makruh. Bahkan ketika kita sengaja atau tidak sengaja, baik ketika kita sengaja atau tidak sengaja, tahatum tadi, cincin tadi berada di sebelah tangan kiri ya, kita pakai di tangan kiri, kemudian tidak sengaja kita gunakan sebagai istinja tangan kita. Nah, walaupun tidak sengaja, ini tetap diharamkan, bahkan sampai haram kategorinya, karena tadi bersangkutan dengan sesuatu yang najis. Asmaul mu'adzam kok bersangkutan dengan sesuatu yang najis, ini berarti tidak menghormati, berarti dia berdosa walaupun dia lupa. Makanya disunahkan ketika kita hendak masuk ini, disunahkan untuk melepas. Kalau kita bawa makruh, tapi kalau terkena dengan sesuatu yang najis, ini tidak makruh lagi, bahkan menjadi hukumnya haram ya, ketika kita bawa masuk. Kesunahan yang selanjutnya yakni wala yaqula fi ma'in raqidin wala qalilin jarin. Tidak kencing di air yang sifatnya ini air yang tetap ataupun air yang sifatnya tenang, tidak mengalir. Wala qalilin jarin, dan juga tidak di dalam air yang sifatnya sedikit, mungkin di sungai-sungai atau got-got yang airnya sedikit, mengalirnya itu sedikit. Nah ini juga tidak diperbolehkan juga, tidak diperbolehkan. Kencing di situ kita tidak diperbolehkan. Wala fi khujrin, dan juga tidak diperbolehkan kita kencing baul ya, kencing tidak di bebatuan, tidak diperbolehkan juga. Wala fi mahabin rihin wala fi tariqin wala tahta syajaratin. Ini tempat-tempat yang seharusnya, tempat-tempat yang tidak diperbolehkan kita buat kencing. Wala fi tariqin, dan juga tidak di jalan yang sifatnya ini adalah umum, jalan umum. Walaupun jalannya tidak umum juga sama sebenarnya. Berhubungan dengan lingkup orang lain, ini sangat-sangat tidak dianjurkan sekali. Wala tahta syajaratin musmiratin, dan juga tidak dianjurkan kencingnya ini kencing di pohon. Misalkan ada pohon besar ya, misalnya sifatnya pohon ini musmirah ataupun bisa mengeluarkan buah-buahan. Yuk kalau samaruha, yang bisa kita makan buahnya, ini tidak dianjurkan kita kencing di situ. Nanti mungkin kemungkinan bisa terkontaminasi dengan kencing kita. Wala yatakallama illa bidarurah. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita kencing, ketika kita indal qadil hajah, ini tidak diperbolehkan yatakallam, berkomunikasi terhadap orang lain. Wala yastanji bil ma'i fi mawdihi wa yastabri'a fi minal bawl. Wa yaqulu inda dukhuli. Nah, ini kesunahan yang selanjutnya, saya persingkat saja ya, karena ini masih banyak sebenarnya kesunahan-kesunahannya. Wa yaqulu inda dukhuli bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika kita hendak masuk, kita disunahkan mengucapkan bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Wa inda khuruji, dan ketika kita hendak keluar dari tempat WC, tempat buang hajat ya, mengucapkan ghufranaka alhamdulillah alladzi adzhaba annil adha wa afani. Kemudian yang tidak diperbolehkan atau sifatnya dihindari, wala yastaqbila al-qiblah, jadi tidak dianjurkan ketika kita buang hajat yaitu menghadap kiblat. Wala yastaqdiruha, dan juga tidak membalik dari arah kiblat, mungkuri, istilah Jawanya itu mungkuri. Wa yahrumu illam yakun bainahu wa bainaha satir, dan diharamkan ketika tidak ada di antaranya
ini satir ataupun penghalang, haram. Au ba'uda anhu aktsara min thalathi adro. Ini sifatnya satir itu tidak kurang dari salah satu adro, 3 dirok ya, salah satu 3 dirok, kurang lebih ya 60 cm ya, lebih seperti itu. Yang disebut satir itu ada pembahasannya lebih lanjut ya. Aukan akan lebih sulasi dirok, atau apa namanya, lebih sedikit dari sulusai dirok, 2/3 dirok. Kalau nggak salah dirok itu satu apa namanya ini ya, dari sini 1 dirok. Kalau 3 dirok ya otomatis kurang lebih hampir 1 meter mungkin. Jadi tempat satir atau tempat penghalangnya itu hampir 100 cm, kupus 1 cm. Nah, itu bisa dikatakan sebagai satir. Jadi ketika kita berada di tempat jamban atau di tempat WC, kita tidak dianjurkan tadi apa? Menghadap ke arah kiblat. Ini ketika makruh ya, makruh. Ketika ada satirnya. Ketika tidak ada satirnya, kita menghadap kiblat. Ini apa? Diharamkan. Wa yahrumu illam yakun bainahu wa bainaha satir. Jadi diharamkan ketika tidak ada penghalangnya. Satir itu penghalang. Ketika tidak ada penghalangnya, ini bahkan dihukumi haram ya. Menghadap kiblat itu dihukumi haram. Kemudian wa min adabihi alla yastaqbila syamsa wal qamar, dan juga adabnya ketika kita qadil hajah itu tidak menghadap ke arah matahari wal qamar, dan juga tidak menghadap ke arah bulan. Wala yanduru ila sama, dan juga tidak diperbolehkan melihat ke arah sisi atas ya. Mungkin lagi enak-enaknya ketika kita berada di WC membayangkan sesuatu apapun, nah sampai mendongak ke atas. Nah ini tidak dianjurkan. Wa yahrumu al-baulu fil masjid walau fi ina'in. Nah, ini dihukumi haram. Wa yahrumu al-baulu fil masjid, haram kencing di masjid. Kencing di masjid, bukan di tempatnya. Kalau kita kencing di tempatnya diperbolehkan, tapi kencingnya ini kencing di masjid. Nah ini sebenarnya ada ini asal muasal sababiyahnya. Ada kan apa namanya, orang Baduy, yang mana orang Baduy ini hidup di zaman Nabi, dan Nabi pun mengerti dia ini kencing di masjid. Nah, tapi oleh Nabi tidak dimarahi, karena memang orang Baduy ini tidak tahu ya. Nah kalau bagi orang yang tahu beda lagi hukumnya. Wa yahrumu al-baulu fil masjid, jadi diharamkan ketika kita baul, ketika kita kencing di masjidnya, bukan di tempatnya tapi di masjidnya. Walau fi ina'in, walaupun memang kita sudah menyiapkan tempat, mungkin tempat botol ya kita gunakan untuk kencingnya tapi di masjid bukan di tempat kholaknya, ini diharamkan tetap. Wal qabri wa yukrahu indal qabri wa qa'iman la li udrin. Kemudian dimakruhkan di kuburan, makruh qadil hajah di kuburan. Wa qa'iman la li udrin, dan juga dimakruhkan ketika apa namanya, kita dimakruhkan ketika kita qadil hajah ini dalam keadaan berdiri, lali udrin, tidak ada udur, ini dimakruhkan. Lebih banyak dengan duduk atau mungkin dengan posisi duduk ya. Faidah atau sahamidallahu bi qalbi. Nah, ini kesunahan yang selanjutnya. Faidah atau ketika kita kan mungkin apa namanya bersin. Kadang bersin di dalam kholak, di dalam jamban, di dalam qadil hajah ini bersin. Nah,
ketika kita bersin ini qalbi, hati kita yang mengucapkan kalimat hamidallah atau alhamdulillah. Jadi tidak diucapkan secara lantang atau tidak dilafadzkan secara lisan, ya, tidak diperbolehkan, makruh, kan itu asmaul mu'adhdhab juga. Yang dilafadzkan adalah asmaul mu'adhdhab. Nah, kita telah sampai membahas tentang tadi yustahabul qadul hajah dan juga yustahabbu al-wudu' minal fasdi wal hijamah. Ini membahas tentang kesunahan-kesunahan wudu dan juga kesunahan-kesunahan qadil hajah ketika kita hendak hajat. Ini sebenarnya masih banyak lagi kesunahan-kesunahan yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Mungkin saya bisa hanya sedikit dari kitab ini yang saya jelaskan. Kurang lebihnya dari pemahaman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.